sedang menjalani masa tahanan atas kasus dugaan pemerasan dan penggelapan uang. Tahun ini Nikita Mirzani terpaksa harus merayakan Idul Fitri dari balik jeruji besi. Usai dijenguk oleh kuasa hukumnya di hari raya, Fahmi Bamit mengungkap bahwa kliennya tersebut kini dalam kondisi yang sehat dan baik serta tak kurang satu apapun. Fahmi memastikan tidak ada obrolan serius ketika mengunjungi Nikita saat momen Lebaran kali ini. Melalui kuasa hukumnya, Nikita juga menitipkan pesan selamat Lebaran dan ucapan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, saya datang dalam rangka minal aidin wal faizin. Tidak ada sesuatu yang harus kita bahas dalam situasi Lebaran seperti ini. Yang kita bahas ya masalah anak-anaknya dia, Laura dan sebagainya. Nggak ada lagi yang kita bahas. Hari ini artinya pertama kali jenguk setelah Lebaran atau kemarin Lebaran juga? Rahasia. Bang, mungkin Saya kan tidak perlu harus lapor dengan Anda kalau saya datang. Oke? Bang, mungkin anak-anak udah pada datang, Bang. Wah, saya nggak bawa apa-apa, bawa doa. Dari Saya nggak tahu siapa yang datang. Yang jelas saya datang hanya membawa doa, mendoakan Nikita Mirzani. Anak-anak mungkin udah datang, Bang, untuk silaturahmi Lebaran. Nanti kalau dia datang, nanti saya tanyakan. Abang akan mendampingi lagi kah, Bang, keluarga kalau ada yang mau datang kayak Loli mau Lebaran ke Aminya? Ya nanti dilihat. Karena kan sekarang situasinya masih Lebaran, jadi saya datang untuk minal aidin wal faizin karena saya baru datang dari Surabaya. Niki sehat, Bang? Sehat walafiat, alhamdulillah. Dia juga mengucapkan minal aidin wal faizin kepada semuanya. Melalui saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin. Dalam suasana Lebaran ini dia minta sampaikan aja Bang ke teman-teman, saya minta maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Itu yang disampaikan dan itu pesannya Niki kepada saya. Yang lain saya tidak bahas. Ya pesannya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk disampaikan kepada teman-teman semua media, kepada semua masyarakat dalam suasana Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Tapi Abang sendiri gimana? Masa Abang Kenapa? menanggapi soal Niki yang tidak lagi dilaporkan gitu oleh keluarga Fadil? Kan saya hari ini khusus minal aidin wal faizin. Artinya kalau saya membahas yang lain-lain sangat tidak etis. Ya. Nanti ada saatnya Lebaran selesai, ayo kita membahas yang lain-lain yang lebih serius, misalnya masalah hukum dan sebagainya. Jadi supaya kita itu dalam suasana Lebaran, ya kita membahas suasana Lebaran. Kalau kita campur pembahasannya itu sangat tidak elok. Ya, jadi alangkah baiknya saya pun meminta maaf atas nama pribadi saya, mohon maaf lahir dan batin, atas nama Nikita sekeluarga meminta maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bang, katanya itu saja yang kita sampaikan. Apa sama anaknya ketika Lebaran? Saya nggak akan membahas hal-hal di luar itu. Saya hanya membahas nih hari ini saya datang minta maaf lahir dan batin. Apa yang ingin kamu sampaikan nanti saya sampaikan ke teman-teman media. Itu saja. Artinya Niki tahu ya kalau teman-teman masih menunggu. Maksudnya gimana? Menunggu kehadiran mungkin dari keluarga atau... Oh ya, itu kan urusannya Niki ya. Orang yang besuk kan sesuai dengan jam. Kalau tidak salah seingat saya Senin sampai Kamis itu boleh pada jam-jam kerja jam 10 sampai jam 3. Setelah itu tidak dibenarkan. Artinya saat ini saya besuk itu pada jam yang dibenarkan sesuai dengan peraturan dan yang ditentukan oleh Tahti di Polda Metro. Tapi Niki tetap mensortir siapa-siapa yang akan menjenguk. Oh, saya nggak tahu. Bang, ada cerita dari Niki nggak sih para fan begitu pedulinya sayangnya akhirnya? Enggak, saya nggak. Kan saya bilang saya minal aidin wal faizin. Ya itu maksudnya. Ya sudah ini minal aidin wal faizin. Dikasih kue Lebaran gitu kan? Saya nggak nanya-nanya begitu kan. Saya datang membawa doa, nggak bawa apa-apa tadi. Ya. Minal aidin ini juga untuk para... Ya, minal aidin disampaikan juga kepada saya untuk menyampaikan kepada teman-teman wartawan, kepada teman-teman media, biar teman-teman media juga bisa menyampaikan kepada masyarakat. Ini kita dalam Idul Fitri ini menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hanya itu yang disampaikan kepada saya.
Oh, jadi kalau sama Kak Niki itu alhamdulillah sudah teman ya. Jadi kebetulan Ami itu juga banyak kebaikan sama saya. Untuk kebaikannya nggak usah saya bahas, tapi yang pasti kalau kebaikan Ami itu luar biasa. Jadi sebenarnya di sini kita datang untuk silaturahmi saja. Salah satu Karena yang sudah lebaran habis lebaran. Alhamdulillah lega dan senang karena Ami juga alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan cepat selesai. Apa yang disampaikan sama Ami, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai ya. Kami tunggu di udara bebas. Amin. Memiliki perjalanan karir yang stabil dan selalu menjadi andalan di dunia akting, Nazila Mirdad menceritakan pengalaman soal dirinya yang pernah membuka bisnis pakaian di tahun 2014. Memiliki background pendidikan di fashion business, dirinya mengungkap alasan awal merintis clothing line karena memiliki ketertarikan dalam dunia fashion dan hobinya dalam berbelanja. Mendesain pakaiannya sendiri, Nay sempat memiliki offline store di sebuah mall elit di Jakarta. Karena keterbatasan waktu dan kesibukan stripping, dirinya memutuskan untuk menghentikan bisnis fashionnya tersebut. Meskipun bisnisnya tak bertahan lama, wanita 36 tahun ini mengaku tidak kapok dan menjadikan kegagalan tersebut sebagai pelajaran untuk dirinya di masa mendatang jika ingin kembali menjalankan sebuah bisnis. Kalau aku kan memang ngambilnya fashion business sebenarnya. Terus dulu sempat pernah punya brand, tapi karena nggak sempet ngurusin waktu itu aku lagi stripping, jadi off. Nah, sekarang masih belum aku lanjutin lagi, udah lama. Wah, udah lama bayar. Dulu aku sempat ada store juga di Grand Indonesia, cuman udah berapa tahun yang lalu ya, kayaknya udah lama deh. Alasan berhentinya karena waktu sih, jadi pada saat lagi jalan bisnisnya aku sambil kuliah juga, tapi aku sambil stripping. Yang waktu itu stripping kan tekanannya lumayan ya, yang bisa selesai jam 5 pagi. Waktu itu kebetulan lagi ada tayangan 4 jam, jam 5 pagi, jam 8 pagi, jam 12 siang selesai syutingnya zaman dulu. Terus aku pun juga masih lanjut kuliah lagi, sedangkan kalau fashion kan kita nggak bisa diem aja kan, harus ada koleksi baru, harus ada dipromosiin baru, bikin fashion show dan lain-lain. Itu yang ngebuat aku nggak sanggup pada saat itu gitu. Akhirnya ya udahlah, selesai di situ baju-bajunya, brandnya, terus sampai sekarang aku belum masuk lagi ke fashion industry. Tapi aku sekarang kesibukannya apa nih Kak? Sekarang aku lagi syuting, kemarin baru selesai syuting film, tapi nanti ada lanjut lagi buat series. Tapi memang kalau sinetron masih belum waktunya, belum ketemu karena masih ada beberapa project ke depan. Kalau tahun ini sampai sekarang masih fokus di project syuting dulu, karena emang buat kedepannya udah ada plotting beberapa judul gitu. Jadi sementara fokus ke situ dulu aja. Kak, dari bisnis yang kemarin ada kerugian, itu trauma nggak sih untuk fashion lagi? Kalau kerugian sih sebenarnya memang resiko dari berbisnis itu kan pasti ada kerugian, ada keuntungan gitu. Cuman kalau dibilang jadi trauma, janganlah, masa malah jadi trauma, justru itu jadi pelajaran. Mungkin kalau ada kerugian dalam bisnis, formulanya aja kali belum dapat gitu. Tapi kan nanti sambil dipelajarin terus, dicari, ditinjau balik apa ya, kurangnya di mana ya gitu. Nanti pasti akan ketemu, bisa lagi, bagus lagi. Berpengaruh nggak sih Kak sama kesenangan Kakak terhadap fashion?
berpengaruh dengan belajarnya bisnis dan fashion. Oh iya pengaruh. Justru waktu kemarin itu aku ambil fashion business karena memang tertarik sama fashion industry itu. Terus kalau sekarang fashion mungkin aku lebih ke styling aja kali ya, gimana ekspresiin diri aku gitu. Kiblatnya kemana nih Kak? Kalau fashion aku stylenya jujur aja moody. Jadi aku bisa tiba-tiba pengen girly banget, kadang-kadang pengen cuek, kadang-kadang pengen rapi, kadang pengen agak agak berantakan, sporty misalkan. Ya itu semua tergantung acara sama tergantung mood aku. Terima kasih ya teman-teman. Ada fashion item yang wajib harus selalu dipakai. Yang fashion item apa ya? Aku suka aksesoris kali ya. Cuman juga bukan aksesoris yang berlebihan. Kalau perempuan menurut aku manis aja kalau pakai anting gitu. Koleksi juga kan? Ada lah, ada beberapa. Ada niat untuk jadi desainer gitu nggak sih selain di bisnisnya? Oh, kalau desainer aku kalau aku minta doanya aja, tetap diberikan jodoh yang tepat di waktu yang tepat gitu aja. Minta doanya ya teman-teman semua ya. Kenapa? Target. Aduh, aku kalau menikah nggak tahu ya, sampai sekarang aku masih berpikir kayaknya kita jangan terlalu mentargetkan, karena kalau kita terlalu mentargetkan jangan sampai kita jadi asal memilih pasangan yang penting target umur tercapai nih gitu. Kayaknya kalau menikah masih jauh lebih banyak dari itu yang harus dibicarain, kesepakatan bersama, karakter, visi misi. Kayaknya sih gitu ya. Makasih ya teman-teman ya. Kenapa? Kalau sampai yang aku bilang tadi gini, nanti kalau aku ada rencana pasti buat menikah udah ada tanggalannya, udah fix, aku nggak akan nutup-nutupin. Tapi kalau buat plotting ke depannya dalam beberapa bulan ke depan adanya rencana project buat kerjaan dulu. Jadi minta disupport di situ sama didoain aja. Meski memiliki karir gemilang di dunia hiburan, kisah asmara Dewi Persik tampaknya belum seberuntung pencapaiannya di panggung musik. Setelah 3 kali mengalami kegagalan dalam mempertahankan rumah tangga, penyanyi yang akrab disapa DP ini mengaku tidak menyerah dalam mencari pasangan hidup. Dirinya masih menyimpan harapan untuk memiliki keluarga harmonis, meski kini dengan pendekatan yang berbeda. Sudah melewati berbagai pengalaman pahit, wanita 39 tahun tersebut mengungkap tidak lagi tertarik menjalani hubungan lewat pacaran. Ia memilih untuk menjalani proses ta'aruf, yaitu sebuah pendekatan secara Islami yang lebih terarah menuju pernikahan. Kegagalan dalam hubungan di masa lalunya membuat DP lebih berhati-hati karena dirinya tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ya pastinya lah gitu kan, semua manusia kan, terutama yang mempunyai nasib seperti saya, yang mempunyai status seperti saya, pasti menginginkan lelaki yang soleh. Gitu juga mungkin lebih tepatnya aku memperbaiki diriku sendiri supaya aku bisa mendapatkan yang lebih baik. Gitu. Jadi ya nggak ada salahnya setiap captionnya juga menginspirasi untuk jadi pelajaran buat aku dalam memilih pasangan. Mami kan kelihatannya independent banget. Ya, bukan kelihatan punk banget. Ya, independen. Ya. Terus kesannya kayak kuat. Dan ternyata Mami juga mempunyai kegalauan tersendiri gitu terhadap jodoh Mami. Mami lagi galau sekarang. Kalau dibilang galau tuh enggak, tapi keinginan hati gitu. Bahwa oh ya ternyata kalau kita itu mencari jodoh itu harus yang mengerti agama kayaknya ya, supaya bisa lebih banyak, paling tidak setidaknya itu sharing atau menuntun kita gitu. Tapi kalau misalkan
kita mendapatkan jodoh yang buta agama itu kayaknya jadi agak susah gitu. Jadi misalkan kan kebanyakan, mohon maaf tidak semua, kebanyakan laki-laki ketika kita beritahu merasa dia lebih paling benar, paling ngerti, apalagi dia merasa mempunyai jiwa kepemimpinan dan aku adalah seorang pemimpin. Sedangkan dalam agama itu di surat An-Nisa sampai aku belajar ya, itu bahwa laki-laki memang pemimpin bagi wanita. Nah, di situ tuh pemimpin yang seperti apa? Ternyata pemimpin yang mengerti tentang agama. Nah, mencari sesosok yang setidaknya itu setaraf, dalam arti setaraf itu selain seiman, mereka mempunyai pengetahuan tentang agama yang sama minimal, atau lebih daripada si wanita itu kayaknya lebih mempermudah untuk menjalani sebuah rumah tangga. Aku nggak mau di-entertain. Nggak mau di-entertain. Kayaknya orang biasa aja. Orang biasa. Pengennya orang biasa tapi yang mengerti agama. Jadi maksudnya laki-laki yang soleh. Jadi patokannya kalau misalkan kita itu berantem atau apa itu Al-Quran, sehingga dua-duanya itu sama-sama bisa ngerem, sama-sama bisa memberikan, seandainya kita berdebatnya itu berdebat. Kalau agama kan paten, nggak ada perdebatan. Jadi patokannya kalau udah agama akhirnya mau nggak mau ya stop, gue istri, oh ya dia suami. Nah suami harus bagaimana? Jadi kalau balik ke agama kan nggak ada merasa siapa paling benar gitu. Tapi kalau dari segi materi harus di atas mami atau enggak? Gimana? Kalau kriteria itu enggak. Aku dari dulu selalu kalau mencari suami itu, kalau rezeki itu kita bisa cari bareng-bareng. Aku bukan tipe perempuan yang kamu harus punya begini, harus enggak. Kita bisa cari bareng-bareng, kita mau usaha bareng-bareng, tahu tanggung jawab masing-masing, itu aja. Kalau dalam fisiknya mami punya kriteria kan? Yang pasti sehat jasmani rohani, dia bisa melahirkan anak-anak yang soleh-soleha, itu penting gitu. Karena kan kalau kita bilang cinta karena Allah itu kan pastinya abadi. Tapi kalau cinta karena fisik, setahun, 2 tahun, 3 tahun, nafsunya hilang, udah balik lagi cari yang lain gitu atau yang lebih. Tapi kalau cintanya karena Allah kan, ya kita sama-sama niat beribadah, sama-sama punya visi misi yang sama untuk akhirat. Ya tujuannya sih itu. Apalagi sih di umur aku yang sekarang. Kalau nggak tujuannya ke sana gitu, capek mbak. Makanya aku nggak pernah mau pacaran gitu. Berarti Mami DP enggak, aku nggak mau pacaran. Misalkan ada, enggak udah deh, mendingan kita ta'aruf langsung nikah gitu. Karena pacaran buang-buang waktu. Intinya visi misinya apa? Untuk tujuannya akhirat, hayu. Kalau dulu kan kita belajar dari pernikahan yang sebelumnya kan, ya udahlah yang penting halal, gitu. Nggak ada yang visi kamu apa, misinya apa. Nah di umur aku yang sekarang tuh kayaknya lebih ke visi misinya apa nih, tujuannya apa. Tanggapannya gimana? Ya makanya kan kita harus mencari laki-laki yang setaraf dengan kita. Bukan masalah ekonomi, tapi setidaknya tentang agama. Setidaknya sama-sama minimal punya kemauan yang sama untuk belajar tentang agama. Patokannya fondasinya agama mbak. Kalau dulu mungkin patokannya bukan ke agama, gantengnya, fisiknya. Kalau sekarang aku lebih ke agama kan ya. Karena kalau orang itu sudah mengerti tentang agama, orang itu sudah punya ilmu agama yang baik, dia pasti bisa menuntun aku. Karena jujur tidak ada tempat yang lebih tenang, tidak ada tempat yang menenangkan, menenteramkan hati kecuali mereka-mereka yang mengetahui tentang agama. Kalau kayak Ustadz mau? Ya kalau ternyata memang dapat Ustadz, dapat Habib, dapat orang-orang yang memang orang yang memang agama, maksudnya itu fanatik agama, ya kenapa enggak? Kan kita jodoh itu misteri, nggak ada yang tahu. Kalau aku pribadi sekarang, Mami DP kok kenapa nggak pernah joget-joget yang kayak ini apa? Kadang kecuali memang tuntutan pekerjaan ya. Karena memang aku sekarang lagi di tahap yang bukan mencari jati diri ya, harus menemukan hidayah gitu. Kalau dulu kan aku kayaknya aku lagi mencari jati diri nih gitu, velocity gitu kan. Nah kalau sekarang mungkin lebih ke harus menemukan hidayah. Jadi aku dengan cara mungkin kayak apal-apalan Al-Quran. Walaupun mungkin usia aku sekarang dengan anak muda beda. Kalau ada anak muda ngapalin cepet ya. Kalau sekarang kan, tapi tujuannya udah ke sana gitu. Benar Pak, benar. Walaupun mungkin kadang namanya balik lagi aku manusia. Ada orang yang joget-joget, apalagi tari perut, ya kesukaan aku kan. Itu udah kayaknya bergejolak banget. Aduh aku pengen kayak gitu juga. Terus tapi kalau misalkan ada orang yang kayak ngajinya bagus,
Koreanya bagus, aku juga pengen kayak gitu. Jadi menuju sesuatu yang di jalan Allah itu susah banget. Makanya kalau kita itu hijrahnya bisa bebarengan, kan enak. Ada semangat, ada pendamping yang kamu punya tujuan sama, aku juga punya nih. Nah, terus saling mencintai, wah dapet. Nah selama ini kan nggak, tujuan aku kesini, tujuan yang lain di sana. Ya nggak apa-apa kalau memang ibaratnya harus dan wajib gitu, karena memang kan nomor satu tujuan kita itu kan mencari apa kalau tidak mencari kebaikan gitu. Pengennya sih bener-bener dia bisa ngajarin aku, membimbing aku, membina aku. Walaupun mungkin tidak ada manusia yang sempurna, tapi setidaknya kan harapan kepingin mendapatkan sesosok seperti Rasulullah atau sahabat-sahabat Nabi dengan istrinya itu kan, kalau aku mendengarkan ceramah ustadz-ustadz, ceramahnya Umi, kan kalau aku datang ke tempat kajian itu kan ada keinginan ya, walaupun kita belum sempurna. Ya Allah, kalau aku dapat kayak gitu juga pasti gue adem ya. Nah mungkin kalau mereka tidak pernah datang ke kajian, mungkin tidak ada harapan dan impian. Nah kalau aku pribadi memang aku tidak, kalau datang ke kajian itu aku kan selalu pakai kelihatan mata doang, jadi orang nggak tahu itu aku Dewi Persik. Nah jadi selama ini kan aku menjalani itu. Jadi orang tuh kalau aku gini kan, oh Dewi Persik tahu, aku nggak tumak nina gitu. Tumak nina itu maksudnya aku tidak menunjukkan, bukan, aku tidak merasa kayak jadi diri sendiri gitu. Tapi ketika aku cuman kelihatan mata aja, aku ketika ada doa, ketika ada zikir bareng, istighosah, nangisnya juga nggak malu, ada samping orang siapa. Nah tapi kalau kelihatan muka kan kayaknya Dewi Persik tuh lagi nangis pasti ada masalah tuh, namanya orang gitu ya. Nah jadi kalau misalkan kita datang ke kajian cuma kelihatan mata kan nggak tahu itu siapa, duduk di samping orang itu nggak tahu siapa kita. Jadi lebih leluasa ya Mami ya.